warahmatullahi wabarakatuh. Morning wise people, kembali lagi kita bertemu di Open Your Mind. Nah, pada episode keempat kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang gak kalah seru dari yang sebelum-sebelumnya. Dan ini pasti udah gak asing lagi kan kedengeran di telinga teman-teman. Ya, apalagi kalau bukan self healing kan. Ini kalau nggak salah menjadi tren sejak masuk tahun 2022. Nah, ini self healing ini menjadi pembahasan yang sedang banyak diperbincangkan oleh orang-orang karena self healing ini adalah salah satu metode di mana kita bisa mengobati emosi kita atau pikiran-pikiran kita atau apapun itu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih self healing itu apa? Nah, biar nggak penasaran terus setiap buka medsos, captionnya lagi healing nih, kalau nggak lagi self healing nih. Nah, biar nggak penasaran, sekarang aku kasih tahu buat yang belum tahu. Jadi self healing ini kalau misalnya secara bahasanya artinya penyembuhan diri. Jadi di mana kita ini menyembuhkan diri kita tanpa menggunakan obat-obatan medis. Dan ini juga biasanya dipakai ketika kita sedang merasakan emosi yang gak karuan, atau misalnya hatinya lagi gak tenang, atau misalnya pikirannya lagi mumet karena aktivitas yang menumpuk. Nah, emang sih kita bisa menggunakan self healing ini menjadi salah satu cara untuk menyembuhkan luka yang ada di dalam diri kita. Nah, tapi yang perlu teman-teman ketahui, kenapa sih kita bisa merasakan rasa sedih, rasa takut, dan juga gelisah misalnya ya, karena emang kan kita kan sebagai manusia kan, rasa itu semuanya bersifat manusiawi. Kalau misalnya teman-teman masih bisa merasakan rasa sedih, gelisah, takut, atau apapun itu, berarti teman-teman masih normal karena teman-teman manusia. Nah, termasuk Nabi pun juga karena Nabi ini seorang manusia, jadi nggak pernah merasakan yang namanya rasa sedih, gelisah. Seperti yang diceritakan dalam sejarah Islam, ketika Nabi Yakub merasakan rasa sedih saat kehilangan putranya, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Allah ceritakan ini dalam surah Yusuf ayat 84 yang artinya, dan Yakub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah orang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Jadi ayat ini itu menggambarkan betapa sedihnya Nabi Yakub ketika kehilangan putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi kan kita bisa tahu kan dari sini, Nabi sekalipun bisa merasakan rasa sedih, gitu, apalagi kita yang bukan siapa-siapa gitu kan. Nah, terus dari kita yang berbeda, pada saat Nabi Muhammad sedang dalam peperangan atau dalam perjalanan yang jauh, beliau memerintahkan kepada Bilal untuk beristirahat dengan sholat. Nah, jadi di sini itu menggambarkan bahwa sholat pun bisa menenteramkan diri kita. Misalnya kita lagi capek, lagi gelisah karena numpuk tugas-tugas, atau misalnya lagi stres nih, emosinya gak karuan, sholat aja. Karena ada penelitiannya juga nih, kalau sholat itu bisa menenangkan kita, menenangkan pikiran kita. Nah, itu salah satu cara self healing terbaik, yang dimana kita nggak perlu lagi nih buang-buang biaya untuk jauh-jauh keluar kota atau jauh-jauh keluar negeri untuk nemuin spot yang bagus buat untuk self healing nih. Padahal setiap hari kita ini udah sering banget nih sholat, yang dimana sholat itu bisa menenteramkan hati dan pikiran kita gitu. Nah, terus yang kedua, selain sholat juga bisa dengan berzikir. Nah, self healing yang terbaik yang kedua bisa dengan berzikir, karena Allah udah bilang dalam Al-Quran juga, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan berzikir, hati kita akan menjadi tentram, akan menjadi tenang gitu. Nah, emang sih bagi sebagian orang self healing itu dilakukan dengan cara traveling ke luar kota, ke luar negeri, atau ke tempat-tempat wisata yang bagus, misalnya ke pantai, gunung, dan lain sebagainya. Emang boleh aja sih sebenarnya kita self healing dengan cara traveling,
atau me time dengan baca buku, atau misalnya beli barang kesukaan kita sehingga kita menjadi bahagia gitu. Nah, tapi jangan sampai kita membiasakan diri kita untuk mengkaitkan kebahagiaan kepada sesuatu yang sifatnya materi. Jadi kalau misalnya kita mengkaitkan kebahagiaan kita dengan materi, contohnya, oh aku bahagia kalau misalnya aku belanja, aku bahagia kalau misalnya aku beli tiket liburan, itu kan sifatnya materi kan. Jadi kalau misalnya seketika kita nggak mampu atau tidak mampu untuk membeli materi itu atau untuk mendapatkan materi itu, kita menjadi tidak bahagia. Nah, jangan sampai kayak gitu. Makanya kebahagiaan kita itu jangan hanya dikaitkan dengan kebahagiaan yang sifatnya duniawi, karena itu sifatnya sementara. Makanya di sini aku kasih tips gimana caranya kita bisa self healing tanpa harus jauh-jauh liburan. Nah, bisa tadi yang pertama dengan cara sholat, dengan khusyuk, dan ceritakan semuanya kepada Allah, berkeluh kesahlah kepada Allah, jangan sama yang lain. Nah, terus yang kedua bisa juga dengan cara berzikir, karena dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Nah, insya Allah tips ini bisa teman-teman pakai untuk self healingnya teman-teman, dan jangan sampai kita tadinya pengen niat healing malah hilang, karena kita hilang kesadaran bahwa sebenarnya ibadah yang kita lakukan juga tujuannya untuk menenteramkan hati kita. Nah, jangan lupa ya diamalin teman-teman, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman-teman, sahabat, dan juga keluarganya agar ilmunya menjadi semakin berkah. Dan tetap bersemangat ya untuk hari ini yang sedang beraktivitas. Semoga kita tetap mendapatkan keberkahan dari segala aktivitas yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk nonton video dari YGC Academy Channel yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.